Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Pasti sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke, jangan lupa ya teman-teman selalu mindsetkan kata-kata seperti itu, karena kata-kata separuhnya adalah doa. Jadi hati-hati ya teman-teman, karena di dalam Islam ada qaul bilang bahwa al-kalamu nisfu doa. Jadi kata-kata itu separuhnya doa. Ditambah lagi ada juga bahwa ad-du'a'u hijjul ibadah, bahwa doa itu sebagai pokoknya, pangkalnya sebuah ibadah ya. Oke. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan sharing lagi ya teman-teman. Tentunya ini adalah sharing bahwa kita sebenarnya adalah makhluk spiritual ya teman-teman. Yang kalau teman-teman hari ini tidak menjalani spiritual itu sangat rugi sekali ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bahwa tubuh kita itu terdiri dari unsur-unsur kimiawi jutaan unsur gitu ya teman-teman ya. Nah, ini penting sekali bahwa kita hari ini hidup harus dengan pola hidup yang sehat ya teman-teman. Pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu banyak sekali sih, ada pola pikir ya kan, ada pola makan, ada pola minum, terus ada lagi pola batin, ada lagi pola hidup ya kan. Nah, ini penting sekali, cuman hari ini teman-teman kalau kita bilang ya, bahwa kita bilang hari ini kita itu jomplang sekali loh ya. Dengan apa? Dengan keturunan, bahwa kita itu keturunan orang-orang Nusantara yang luar biasa, sakti-sakti ya. Sakti-sakti dan ijabah-ijabah ya. Tentunya gini teman-teman. Nah, kalau kita melihat dulu ya buyut kita, kakek buyut. Jadi ada ibu, ada kakek, tapi ini yang buyut ya, yang buyutnya. Kita melihat buyut kita itu luar biasa, mereka itu sakti-sakti ya kan. Padahal mengaji saja mereka enggak teteh gitu kan. Ngaji saja juga tidak, makhrajnya tidak benar gitu kan. Tapi ketika ngaji seperti ini, saya masih ingat sekali itu mbah buyut saya ya. Itu kalau ngaji itu alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah kan seperti itu, ngalamin. Alhamdulillahirabbil ngalamin, alhamdulillahirabbil ngalamin. Kan apa ya, makhrajnya jelas-jelas jauh beda ya, salah ya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi mulutnya beliau itu benar-benar sabdo dadi gitu loh. Benar-benar apa yang diucapkan beliau itu bisa jadi kenyataan, terijabah, terwujud gitu. Kalau di dalam ilmu spiritual adalah sabdo pandito ratu gitu loh. Apa yang diucapkan adalah sebuah apa namanya, sabdanya seorang raja, seorang ratu, seorang penguasa, makanya bisa terjadi ya. Itu leluhur-leluhur kita. Saya masih ingat sekali ya, buyut saya juga ada yang namanya Mbah Sri Banon itu ya. Mbah Sri Banon itu mempunyai ponpes gitu ya, pondok pesantren. Nah, murid-muridnya, santri-santrinya itu ketika kelaparan ya teman-teman. Ketika kelaparan itu beliau itu cuman mencari daun gitu loh ya. Ini cerita bapak saya ya. Ini cerita bapak saya itu. Entah benar atau enggak saya enggak tahu ya teman-teman. Cuman cerita-cerita itu akhirnya menginspirasi saya untuk kembali menjadi seorang manusia spiritual gitu loh ya. Manusia sakti, manusia yang mampu membawa ajaran-ajaran leluhur serta ilmu-ilmu leluhur gitu ya. Ketika santrinya kelaparan itu, mbah saya yang namanya Mbah Sri Banon itu, dia cuman mengambil daun seledri gitu ya, dan itu dibuat beli nasi. Ketika dipegang seperti ini, itu jadi uang teman-teman. Nah, keren ya, keren. Dan mbah saya juga punya ilmu yang namanya rawa rontek, punya ilmu yang namanya selain rawa rontek itu, kok lupa saya. Intinya banyak mempunyai ilmu-ilmu kesaktian, dan saya mempelajari lagi dari beberapa orang-orang yang dulu ngelmu dengan saya itu. Saya tanyai, katanya bener mbah-mbah kita itu, leluhur kita itu sakti-sakti. Cuman permasalahannya teman-teman, pada kesempatan kali ini, di era-era ini, kenapa manusia Nusantara ini sudah nggak ada yang sakti gitu loh. Padahal kalau kita melihat secara agamanya, ketika membaca Al-Quran, membaca kitab suci itu sangat fasih sekali ya kan. Sifatul hurufnya bagus, makhorijul hurufnya bagus, tajwidul Qur'annya juga bagus,
Al-Fatihah ibtidaknya juga bagus, bisa memanai Al-Quran. Tapi kenapa kok tidak sabdo dadi? Tapi kenapa tidak sabdo pandita rantu? Nah, di sini saya mulai belajar dan mencari tahu teman-teman, ya, selain tentang ada isu-isu tentang elit global, ya kan, tetapi yang dimana Indonesia ini sumber daya alamnya sangat melimpah gitu ya. Selain kita melihat seperti itu, ya, ternyata ya, orang-orang kita itu terlalu tinggi mengonsumsi yang namanya zat-zat kimia di dalam tubuhnya, sehingga membuat yang namanya cakra-cakra di dalam tubuh kita ini tidak balance, mempunyai sumbatan-sumbatan. Nah, dan membuat kita inkoheren dengan semesta. Ditambah lagi akhirnya cakra bawah itu lebih dominan. Karena apa? Di antara cakra pusar dengan cakra jantung, di situ ada sumbatan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadilah manusia biasa yang dimana hidupnya hanya makan, tidur, kerja, wik. Cuman gitu-gitu doang hidupnya. Kan percuma kalau hidup seperti itu. Sama nggak dengan kerbau? Ya enggak? Sama enggak Mas dengan kerbau? Sama ya? Sama. Apa? Kerbau makan enggak? Makan. Kerbau enggak? Kerbau kerja enggak? Kerja. Terus wik enggak? Wik. Ya kan? Terus tidur enggak? Tidur. Terus apa bedanya dengan hewan gitu loh? Kita itu makhluk spiritual ya teman-teman, ya kita juga harus menjalani spiritual. Cuman kenapa manusia zaman sekarang ini malas berspiritual dan sulit berspiritual? Kenapa? Nah ini karena ya pola hidupnya itu penuh dengan mengkonsumsi zat-zat kimia, sehingga di dalam tubuhnya unsur-unsur kimiawi, jutaan unsur kimia yang ada di dalam tubuhnya itu dia berubah total sehingga menjadi manusia biasa, bukan lagi manusia avatar kalau secara konsep Hindu Buddha, ya kan, bukan lagi sebagai insan kamil, manusia yang sempurna, begitu ya, menurut konsepnya Islam kan gitu, ya kan, bukan lagi sebagai seorang sang pengendali, tapi lebih teman-teman dikendalikan alam. Kita itu sebenarnya dituntut untuk menjadi manusia avatar sebenarnya. Manusia avatar adalah manusia yang mengendalikan apa? Mengendalikan hidup, mengendalikan semesta. Tapi kenyataannya, faktanya teman-teman lebih apa? Lebih dikendalikan, ya kan? Dikendalikan oleh hidupnya, makanya hidupnya banyak masalah, banyak beban, banyak hutang, gitu kan? Lebih dikendalikan oleh semesta. Kita seharusnya mengendalikan, kan seperti itu. Nah, kenapa manusia sekarang sulit berspiritual dan sangat susah berspiritual? Karena kebanyakan zat kimia di dalam tubuhnya, terutama zat-zat kimia yang masuk dari apa? Dari kebutuhan primer, teman-teman. Ya, kebutuhan primer. Permasalahannya adalah coba kita mulai sekarang ini benar-benar menjauhi zat-zat kimia, supaya di dalam tubuh kita apa? DNA-nya kembali menjadi DNA Nusantara, DNA-nya kembali menjadi DNA avatar, DNA-nya kembali menjadi DNA insan kamil gitu loh. Manusia yang sempurna, manusia sakti. Bahwa rasul-rasul kita semua juga sakti loh ya. Nabi Muhammad itu sakti. Siapa bilang Nabi Muhammad gak sakti ya? Siapa bilang Nabi Muhammad gak punya mujizat? Siapa bilang, ya kan? Mujizat Nabi Muhammad, kalau memang Nabi Muhammad itu bukan manusia sakti, gak bisa meditasi 15 tahun di Gua Hira, ya kan? Bener gak kira-kira? Iya, manusia luar biasa. Tapi orang sekarang meditasi 15 menit, aduh, udah apa? Pada kesemutan. Bener gak? Gimana mau menjadi manusia yang mulia, yang sejahtera? Bener nggak? Nggak bisa. Makanya di sini kita penting sekali menghindari dalam kita hari-hari hidup ini, menghindari yang namanya zat-zat kimia. Karena zat-zat kimia itu akan melemahkan sel serta saraf serta cakra-cakra di dalam tubuh kita, sehingga kita hanya menjadi manusia seonggok bangkai, ya kan, zombie gitu loh. Zombie. Coba kita melihat ya. Mulai dari apa yang teman-teman gunakan ya, mulai dari sabun, sampo, pasta gigi, ya kan, bener nggak?
Di situ penuh zat kimia enggak? Penuh sekali zat kimia, ya. Zat kimia sekali, terutama adalah pasta gigi, ya kan? Pasta gigi ini, ya, pasta gigi yang teman-teman pakai itu di situ pasti ada zat fluoridnya, ya kan? Nah, fluorid di situ coba baca di Google bagaimana bahayanya fluorid, gitu kan? Di situ akan mematikan yang namanya gland pineal. Padahal gland pineal ini fungsinya ada dua, yaitu untuk kecerdasan finansial dan kecerdasan spiritual loh teman-teman. Berarti kan kalau gland pineal kita ini dia tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia, di situ akan aktif. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi manusia avatar, insan kamil, manusia sakti gitu loh, manusia Atlantis gitu loh. Nah, tetapi apa yang terjadi? Teman-teman apa? Lebih suka memakai zat-zat kimia kan, bener kan? Sabunnya, samponya, ya udah. Akhirnya apa? Nanti umurnya nggak bisa panjang, 60-70 udah meninggal dunia. Nah, dan ada lagi pola makan makanan, ya kan? Pola makanan. Semua teman-teman yang dimakan lo kan sayur-sayuran kan gitu. Oke, kata dokter sayur-sayuran itu bagus. Itu bagus ketika sayurannya itu tidak terkontaminasi oleh zat kimia. Ingat, hasil pertanian kita, hasil sayuran-sayuran kita itu ditolak di semua elemen negara-negara lain. Kenapa? Karena 70-80% sudah full kimia, ya kan? Sudah full kimia. Berani makan hal seperti itu. Kalau saya pribadi nggak berani, teman-teman. Saya makannya itu lebih kepada menjaga, ya. Makannya saya itu kluweh, nangka muda, tewel, rebung dan lain-lain. Nggak enak. Kenapa? Karena saya menjaga kondisi spiritual tubuh saya, menjaga cakra-cakra di dalam tubuh saya supaya terus menjadi manusia avatar kan gitu. Tapi teman-teman bagaimana yang terjadi? Kan semuanya dimakan, zat-zat kimia bersinggungan langsung dengan pori-pori. Sabunnya masih menggunakan yang namanya apa? Sabun kimia, samponya kimia, pasta giginya kimia, skincare-nya kimia, sabun cucinya kimia, sabun cuci pakaian piring kimia, serba kimia, makanannya semuanya kimia. Gimana bisa sakti? Sulit. Gimana bisa kembali DNA Nusantara? Sulit, nggak bisa. Rokoknya kimia, ya kan? Rokoknya kimia, padahal rokok itu langsung ya masuk serut langsung ke paru-paru dan ke otak itu kimia banget. Kalau mau ngerokok yang herbal juga teman-teman. Nah, makanya dari semua itu saya membuat yaitu salah satunya ada pasta gigi, ya. Pasta gigi ini herbal. Kalau teman-teman nggak mau memakai pasta gigi dari saya gitu ya, bisa teman-teman 1 minggu sekali itu nginang, ya teman-teman. Tahu nginang? Nginang itu ada suruh, ada enjet, ada gambir gitu ya teman-teman. Nah, saya dulu ketika masih ngelmu dengan beberapa guru, itu saya malah 3 hari sekali itu pasti saya nginang teman-teman. Pada waktu itu saya nggak dikasih tahu tujuannya nginang oleh guru saya, nggak dikasih tahu. Pokoknya diperintahkan sama muridnya 3 hari sekali harus nginang gitu loh. Ternyata ketika lebih ke sini saya mencari tahu, ternyata guru kita itu menyarankan kita, menyuruh kita untuk nginang, untuk membersihkan mulut kita, sel-sel saraf kita itu dari zat kimia terutama fluorid gitu loh. Makanya di dalam nginang itu ada gambir teman-teman. Di sini ada di pasta gigi saya itu ada kandungan sirina dan gambirnya. Ini bisa untuk menetralkan, membersihkan fluorid yang ada di dalam kepala gitu loh. Ini penting sekali, apalagi sekarang anaknya teman-teman ini penting sekali. Untuk kenapa? Untuk hari ini benar-benar pakai pasta gigi non fluorid dan benar-benar tidak berzat kimia. Supaya apa? Nanti DNA-nya kembali dari kecil jadilah generasi-generasi Nusantara yang bisa membawa, ya, yang bisa membawa Indonesia ini sudah bisa membawa Indonesia menjadi Nusantara Jaya. Ya kan, apalagi sekarang
ibu kotanya sudah berganti nama teman-teman, menjadi apa? Ibu kota Nusantara. Ini bukan sebuah, bagi orang yang menolak semua itu pasti akan digulung, ya kan? Oleh apa? Oleh Nusantara, pasti akan dilibas oleh Nusantara karena manusia-manusia sampah gitu loh. Nah, jadi ini penting sekali ya teman-teman, tubuh kita itu benar-benar harus terhindar dari zat-zat kimia, ya. Karena zat kimia itu memang dia ketika sudah masuk di dalam tubuh kita, dia akan merubah sistem hormonal, dia akan merubah sistem cakra kita, dan dia membuat tubuh kita itu inkoheren dengan semesta. Makanya penting sekali. Makanya orang-orang zaman dahulu, kenapa mereka sakti-sakti semua, kenapa mereka sabdodati semua, karena mereka itu tidak pernah memakan zat kimia, tidak pernah terkontaminasi zat kimia. Walaupun bacaannya Al-Quran itu dia alhamdulillahirabbil alamin, itu sembuh teman-teman. Tapi orang sekarang, ustadz, kiai, pemuka agama, bacanya fasih gitu, gak mandi teman-teman, gak manjur. Kenapa? Karena penuh zat kimia di dalam tubuhnya gitu loh ya. Makanya ini penting sekali. Nah, dan orang-orang zaman dahulu, leluhur-leluhur kita, mereka juga melakukan yang namanya, selain mereka tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia, mereka hidupnya juga selalu bertirakat dan apa? Tirakat dan riyadhah. Tirakat dan riyadhah itu kalau kita terapkan pada hari ini itu sangat bagus sekali teman-teman. Kita mau tirakat, kita mau riyadhah, itu sudah menghindarkan kita dari berkurangnya konsumsi kita kepada zat-zat kimia. Nah, bener gak? Nah, teman-teman, ini cuma saran dari saya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengembalikan diri teman-teman menjadi seorang manusia spiritual, hindari pola hidup, pola makan, pola konsumsi yang berzat-zat kimia, ya. Mulai dari kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya, mulai dari apa yang dimakan, apa yang dimasukkan ke tubuh. Kalau teman-teman sudah seperti itu, pasti mudah untuk menjalani spiritual, karena sudah mulai tertata lagi unsur-unsur cakra-cakranya, sudah mulai balance lagi. Ini penting sekali ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa, bukan mungkin ya, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yuk kita kembali kepada back to nature ya, kembali kepada alam. Kita makan makanan yang sehat ya, terutama sayur, pilihlah sayur-sayur yang tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia, karena sayur-sayuran kita itu 70-80% itu semuanya sudah full pukim dan peskim. Pukim itu adalah pupuk kimia dan peskim adalah pestisida kimia. Begitu teman-teman. Syukur-syukur kalau kita menanam sendiri seperti saya menanam sendiri teman-teman ya, untuk menjaga keavataran kita, menjaga kesempurnaan kita, keinsan kamilan kita, dan menjaga pengetahuan-pengetahuan kita. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang lain tidak hanya berspiritual, tetapi awal kali berspiritual harus kita bersih dari zat-zat kimia ya. Oke, jika ada salah mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi santi santi. Om salam. Assalamualaikum. Namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke.